Tes 1 2 3 tes 1 2 3. Oke, hello guys, balik lagi di channel gua hari ini. Hari ini gua bakal ngelanjutin lagi ya nonton anime yang berjudul Shy season kedua episode ke-18 kayak gitu ya. Jadi ada episode sebelumnya itu libur ya kemarin, bareng sama anime-anime yang tayang biasanya hari Senin ke Selasa. Jadi ya Shy kemarin libur dan terakhir tuh kalau nggak salah mereka masuk ya ke insiden Tokyo. Di mana benar-benar mirip kayak apa yang dilakuin sama si Geto ya di JJK. Jadi di sini mereka ngurung Tokyo bedanya. Dan kemarin beberapa pahlawan termasuk si Shy itu masuk dan mereka kemarin itu ketemu sama yang laki tapi suka hal-hal imut gitu ya, dan si yang pahlawan Cina itu si Ming apa siapa itu gue lupa, itu ngelawan dia. Jadi dua laki gitu ya saling melawan. Terus kemarin diakhiri dengan kemunculan daripada si Kufufu yang dimana ya dia jatuh ngebantuin juga gitu ya. Jadi langsung saya kita mulai episode 18 dari Shy season kedua. Oke, episode 18 kita mulai saja. 1 2 3. さてさてヒーローさんたちはトロッコ問題って知ってるかな？あなたはブレーキ知らずの爆走運転手さん。 Oke, tiba-tiba disuruh milih ya. Maniak pesta dan Gucci. Oke, jadi satu penyendiri itu maksudnya Shy. Oke. Jadi bahasanya apa namanya, emang Kufufu juga datang juga ya. Gue pikir makanya kemarin gue kaget loh, Kufufu datang. Gue pikir cuma si yang 3 orang itu kan, yang Tenshi, terus si yang Doki sama Utsuro, si yang mirip kayak si Ai. Oke. Gila, dia ada bugen trennya juga ya. Itu kesenangan bagi villain lah ya. Oke. Jadi ada yang ngentiin, ada yang ngubah jalur. Iya, oh, udah suka kabur tuh balik ke markasnya. Oh, mau ala ini, ala Spider-Man. Oke, lah jadi ala Spider-Man dia. Iya, jadi orang-orang itu kan pada diem sih di situ semua. Dihancurin. Jadi perubahan relnya nggak ada. Nah itu dia. Kalau lu maju, kalau lu pindah jalur lu ringsek. Oke.
Iya, jadi lebih pilih yang satu kereta atau dua keretanya saling tabrakan. Gila, emang Mononoke ini kayak Joker gitu ya dibuat deh. Oke. Oh, percaya sama Shai? Iya ini sumpah ini Spider-Man aja. Really? Gila beneran aja. Oh, ditahan pakai itu. Wah, Spider-Man moment cuy. Let's go. Oke. Iya ini beberapa emang sengaja dibuat kayak yang di Spider-Man 2, Cok. Yang apa? Yang dia hampir jatuh ke bawah. Nah. Gila. Spider-Man 2 momen ya. Gila. Ada referensi Spider-Man history di sini ya, Cik. Oh, boneka doang. Jadi dia gak punya intensi buat ngorbanin. Tapi dia tetap ngerasa menang ya. Karena itu mainannya dia ternyata. Komedi Nano. Jadi coba pengen main aja istilahnya. Ya mau kayak Joker istilahnya. Jadi dia tuh kata itu dibuat kayak Joker ya. Oh ini potensial mereka nanti bakal kayak gini nih manusia-manusianya. Jadi manusia-manusia yang udah kehilangan hati itu bakal berbentuk kayak gitu. Gila. Zeveta? Oke, dia masih ini sama Zeveta ya. Oh, masuk mode seriusnya dia bagaimana? Iya, jadi dia tuh kayak ada something ini sama Zeveta. Jadi kayak setelah dia kehilangan Zeveta, dia jadi ini jadi agak-agak emang udah mental twisted sih, tapi makin lagi. Oh iya, jadi ada satu-satu ini. Bener, jadi Kufufu bakal ngelawan Pepesha. Tadi kan istilahnya si Doki ngelawan Ming Ming. Mungkin nanti si siapa Black Lady juga nanti bakal ngelawan satu juga kayak itu si Tenshi kayaknya. Nah, iya jadi ada something personal lah ya. Iya, dia tuh kayak cuma pengen seneng-seneng doang, cuma
Ya, setelah ketemu sama apa? Setelah kehilangan sepeta, kayaknya. なんかアマラリルクにいる人間も Menyelamatkan orang sama Mamiruku. うちな場所に来て何人かアマラリルクとよう分かれへんことが Oke. 来たんよ。リルクは世界の敵のはずや。 Tapi isinya cuma anak-anak polos doang, iya. まるで無邪気な子 Cuma anak-anak yang kayak punya tujuan something dan ya mereka fight untuk itu tapi dari sisi yang berbeda. あの塔の上にいる人 Oke, 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 oke. ここに来た時 Jadi villainnya pun juga sebenarnya isinya nggak jahat-jahat amat orangnya. 覚悟してただったなんて一体何があったのよ。生まれ育った里が生まれてきた Pedang yang diwariskan, oke. Oh ini nih lore-nya ya. 一振りは人を正しき道へ導く。 Shinto, Minion pakai sama Ai. もう一振りが同種らの道 Kyomu, 神と jalan pertempuran. 二振りの相反する刀により保たれていた。突然崩壊した。 Oke. 多くの者が犠牲となって Oh jadi mereka saling kayak nge-clash gitu lah. 神と虚無も消えた。の発端であり虚無の持ち主こそ。うちの双子の Nah kan. 当時舞 Iya adek kembar. Gue udah curiga cok. Soalnya ya kali itu representasi kayak Ceveta. Ya itu ada kembarnya kan. Jadi yang nyerang si Ai yang di malam hari itu kemungkinan ada kembarnya. はい。そして前 Mai ya namanya ya. 今日までの心の修行よくぞ乗り越えた。ここに一人前の忍びと認め、伝えて Gila, jadi ya bener mereka kembar. この宗我の里には代々二振りの刀が受け継がれてきた。人を正しき道へ導く神道無垢。人を悪しき道へ導く神道虚無。 Shinto Kyomu. お師匠。正しい道への刀が受け継がれるんはわかります。悪しき道への刀はなんで残ってはるんですか。 Ah, いや、はい。善悪は時代によって移る。その心も常に正しき道を。 oh jadi buat balancing lah ya, yin dan yang. Ya. この二振りの刀は忍びの魂を試しとるんや。 Menguji jiwa seorang ninja. 人に伝わる刀。こんな力を持っとるんやろ。私はあんまり興味ないな。 Gila si Mai kayak tipikal sopan そんな忍びらしからんこと ini 言う ya. て Berkebalikan banget sama Ai ya kayak tomboy ya. こんなようにならんよ。は刀の心より。ぶつたち心がき。これで十分嬉しいんよ。 Makanya dia waktu itu apa pakai nama mati itu karena ya itu tadi adeknya ini emang ini. はいな。 Oh dia nggak sengaja ngebunuh Turung. Oh nggak sengaja ngelukain. ごめんな、怪我さして。あれ？手裏剣はこっち？たら獣にでも襲われたん？ Oh nggak kena. うちは関係ない。 Oke. Tapi ya berarti tapi diserang sama hewan buas. Tapi ya itu tadi jadi shuriken itu nggak kena ke burungnya. Jadi かわいそう kenanya ke itu. ないな。その時、舞は泣いとった。 Oh dia benar-benar ini sama makhluk hidup. Gue jadi の penasaran gitu kayak 涙を流した。 kan setiap orang kan punya kayak masalah hatinya kan. Setiap villainnya ketika dia ngebangkitin barrier. Jadi apa gue penasaran sama dunia apa yang pengen dia buat gitu. Dunia abadi apa yang pengen dibuat sama Mai. 元気な姿で飛び立っていった。 ほら、そんな枝で叩いたりして、いじめたりしたらあかんよ。
ごめんなさい。一寸の虫にも五分の魂言うてな。あんなに小さな虫にもうらと同じ命が宿ったる。それを忘れたらあかんよ。うん。ああ、修行もせんとお説教か。身分やな。あいねえ、あいねえ私の修行は終わったよ。あいねえは修行はもうええん？修行はもうええん？なんでそんな一言なん？話忍びになる気あるんか？いいねえ、私はもうええんよ。伸びとして立派にならんでも。Iya, dia emang ada niatan untuk jadi ninja aja. ふぬけた妹や。修行もせんアホにはうちが稽古つけたる。 Oh, gila. Berarti secara kemampuan pun juga situ udah GG ya. いいねえ、ごめん。怪我してへんか？うるさい。ちょっと足が滑っただけや。あいね。Ya, oke. おかえる。 Oh, Ai pun juga. それなんなんや。うちは一体何の Oh, ために。 berarti si Mai itu terakhir jenius cuy. Ya makanya kenapa dia tuh ngawarisin pedang pertempuran kan? 忍びとしての才能は前にはるかに及ばん。 Hmm. なんでうちが姉なんや。言うとるんか。時代は変わる。どう師匠。 Zaman こ berubah. の通り。 Oh, dia nggak mau ngewarisin. Gila, dia mau mode Itachi? Really? Mau mode Itachi? Oh, kan sebutin bahwa desanya hancur kan? はい。 Damn, Mai mau masuk mode Itachi, cok. は滅ぶべきやなんて。忍びの存在を否定するんか。この世のためにあり続けた忍びを。隣の里で大きな火事が。知っとる。 Kebakaran besar. 人里花。音の助けを借り。多くの人や命が火に飲まれ。 Hmm. そう知らなさ。 Jadi dia tuh kayak pengen ngebuka dunia ninja itu keluar gitu. Karena mereka tetap jalan dengan tradisinya mereka untuk tetap stay di low, nggak ketahuan malah korbankan banyak orang. いずれアイネも気づくはずや。 Gila, kalau kayak gini berarti si Mai nanti bakal susah dilawan, cok. Karena Mai OP aja kalau apa ya, secara kemampuan harusnya. もやもやする。授業にも身が入らん。愛と同棲してええかもわからんし。 Ah, ini sih ini. Apa namanya? 大丈夫ですか？ 申し遅れました。俺は時丸。 Tokimaru. 無礼お許しください。決まる？民顔やな。何者や。昨日隣の里より参りました。天皇事件にお仕えしたいと思い。 Oh, ya tetangga sebelah yang tadi kebakaran itu. 家族は？ Ya satu tetangga yang kebakaran. 様にお仕えさせてください。あ、言われても。うちも修行中。あ、時丸、あんた忍術の心得は？多少なら。 Kita ajarin. うちの弟子として忍びの修行を積むのであれば、お師匠に掛け合ってみなくもないぞよ。 Oh, dia menjadi gurunya. ぜひお願いします。 Oke. あんたんとこのおか、元気なった？そうか。 Oh, udah ngobrol sama beruang. ほらほら、もっと速度上げえな。あ、いいね。何してはるんや。なんやまい、修行中や。そっちこそ何のんきにクマとお茶なんぞ。 Ngomong 何して。 minum sama beruang ya. この子は危なくないって。よりそっちの子は？こいつは時丸。隣の里から来たうちの弟子や。弟子？ Eh. 時丸はうちの弟子や。使えるのはうちだけ。いえ、
舞様もご用があれば何なりとお申し付けを。なんやこいつ勝手に。ほんなら一緒にお茶でもいかがです？よい。なんやそJadi kayak bareng-bareng れ。 gitu 里に来 loh. てから不思議なことに舞は以前より明るくなったように見えた。 Lebih ceria dari biasanya. Oh. うちもいつの間にか普通に話すようになって。 Oh, jadi Tokimaru tuh jadi kayak penggabungnya mereka berdua gitu. 3人の時間はずっと昔に忘れて Kayak た terberuang 楽しさ tiduran deh. を思い出すようで。 Tapi yang mode ngancurin desa ninja itu gimana? Jadi nggak si 幸せ Mai? にずっと暮らせるんやと、そう思っとった。 Nah, oke kita lihat. Oh, kebakaran nih ya. 火事や全員避難せ。あちこち火が回っとる。里の外へ。 Gila, ini kebakarannya gara-gara apa? 何をしとるんや。 Oh, gara-gara ね Mai. え、炎は弔いの象徴や。 Oh, dibunuh itu ininya. 無に返すため、私たちが殺したすべての命が。 Oh, dia juga ngebunuh beruangnya. Oh, itu kan yang si Ai ketusuk. Gila. Oh, dia pakai cincin. Ya, aduh. Berarti emang asal masalah dari sisi stigma anjing, guys. Iya, jadi isi hati negatifnya itu keluar itu. Padahal gue yakin berarti aslinya Mai itu nggak pengen begini. Iya, itu di ini sama stigma ya. Juga stigma ternyata di bangke. Iya, jadi isi hati negatifnya Mai. Nah, kemungkinan kayak berhubungan sama pengen ngancurin desa itu kayaknya. Tapi dia nggak bunuh beruangnya juga loh, berarti dia kayak punya something yang dia benci juga tuh, yang kita nggak tahu apa. Ya kita terrepresentasi kenapa dia akhirnya ngancurin desa. Ceveta aja juga gitu juga kan. Ya. Ini si Tenshi ini ya. Si Saori Hayami ya. Oh, mulai bermimpi. Oke, kemampuannya dia kayak mimpi-mimpi gitu. Yay, bagus episode gue suka anjing. Endingnya baru sih. Endingnya ganti-ganti ya, gue baru sadar loh. Ya, endingnya ganti-ganti ya. Apa gue baru sadar? Oh, Pepesha nih yang nyanyi ya. Kayak lagu-lagu Rusia gitu. Iya, Shy, Pepesha. Ya kan ganti-ganti ya kayaknya ya. Jadi setiap pahlawannya yang misah itu langsung ada lagunya di endingnya. Makanya kemarin kan lagunya itu si Ming Ming kayaknya ya, gue baru sadar. Lah bagus lagunya. Ya tadi untuk episode ke-18 ya dari Shy season kedua. Ya tadi untuk episode ke-11 ke-18 ya dari Shy season kedua. Jadi episode yang bagus sekali.
Dimana di sini ini berkaitan sama inilah ya bahasanya lore dari si Ai dan juga saudara kembarnya yaitu adalah si Mai ya. Dan ya bisa dibilang apa prediksi gua ya waktu itu yang berkaitan sama Mai ini Mai apa si orang yang mirip kayak si Ai ini sebenarnya siapa, itu kan ada dua kemungkinan kan, dimana itu adalah tubuh lain daripada si Ai mirip kayak kasusnya Zeveta, atau itu adalah saudara kembarnya. Jadi ada dua kemungkinan, ada tetap kemungkinan yang benar itu adalah yang dia itu adalah saudara kembar ya, yang dimana ternyata ya mereka itu mewarisi dua pedang yang berbeda. Jadi di desa ninja itu mereka mewarisi pedang yang apa tadi namanya, pokoknya yang mewarisi kebenaran, sama satu itu mewarisi ke pertempuran. Yang dimana apa namanya itu dua pedang yang diwariskan ke ke orang-orang keluarganya si Ai lah ya bahasanya. Dan bisa dibilang nanti mereka berdua tuh ya, si Ai sama Mai itu mewarisi salah satu. Dan itu sebutin kan tadi kenapa kok malah kita ngewarisin pedang yang jahat gitu. Ya alasannya karena untuk ujian untuk para ninja. Nah ujiannya ini bisa dibilang bukan untuk si Mai doang ya yang kemungkinan bakal mewarisi, cuma kepada seluruh desa ninjanya itu, apakah mereka bisa mempertahankan pedang pertempuran tersebut itu untuk bisa tetap stay aman tanpa ngelakuin hal yang aneh-aneh gitu istilahnya. Dan ternyata si Ai sama Mai pun juga punya sudut pandang yang berbeda, dimana Ai itu ya bisa dibilang dia tuh suka banget untuk latihan, dia pun juga pengen jadi ninja dengan serius. Tapi si Mai itu dia itu genius, dia itu bisa dibilang punya bakat untuk jadi ninja, tapi dia itu nggak mau jadi ninja, dia itu cuma pengen ya hidup santai, hidup bareng sama hewan-hewan gitu, sama orang-orang makhluk hidup gitu, pengen hidup chill aja lah bahasa si Mai itu. Tapi ternyata gue sepanjang tadi gue nonton gue tuh mikir kayak lo orang chill kayak begini kok pengen tiba-tiba ngancurin desa gitu kan. Tadi kan dia bilang bahwa dia itu pengen ngancurin desa ninja karena supaya desa ninja ini tuh tidak ada lagi yang namanya ninja gitu. Tidak ada yang namanya ninja, supaya orang-orang di desa itu tuh bisa keluar gitu. Jadi nggak terkurung dalam title ninjanya mereka. Jadi si Mai itu punya prinsip seperti itu. Nah gue pikir kayak oh ini bakal jadi Itachi nih. Ternyata bener anjing. Waktu pas itu ternyata triggernya itu adalah cincin dari si Stigma. Jadi Stigma itu kan ngasih cincin hitam tuh ya. Bahasa sangat berbahaya kalau dia translate ke bahasa Jepang ya. Tapi intinya kan dikasih tuh ya sama si Stigma. Dan itu seperti apa yang dialamin sama ya beberapa orang yang pernah dikasih cincin sama Stigma itu kan juga begitu juga tuh ya. Dan ya makanya tadi akhirnya menjadi trigger kenapa si Mai itu ngancurin desa itu ternyata gara-gara ya seringnya, gue nyebutnya ring aja lah lebih gampang ya, ringnya si Stigma gitu. Jadi dikasih sama si Stigma dan itu yang terjadi, makanya ya desa hancur. Dan kita masih belum tahu ya karena kan ring itu kan bisa dibilang memanifestasikan sisi gelap hati kan yang ada dalam hatinya si Mai. Nah kita nggak tahu nih istilahnya sisi hatinya Mai itu sebenarnya apa. Kenapa dia tuh bahkan sampai ngebunuh si beruang loh, ngebunuh beruang, ngebunuh keluarganya, bahkan sampai nusuk kakaknya sendiri, saudaranya gitu, yang padahal mereka sudah ngebonding tuh setelah kemunculan si Okimaru. Mereka udah ngebonding kan tuh bertiga, jadi harusnya mereka udah makin deket. Nah itu ya akhirnya ngambut gua kayak apa nih sebenarnya gitu tujuan daripada si Mai. Dan juga kan sekarang dia lagi di Tokyo nih kan, di mana dia tuh pengen ngebuat sebuah dunia kekal yang mirip seperti apa yang dilakukan sama Zeveta. Tapi gue penasaran itu adalah dunia itu seperti apa yang pengen dia. Dan bilang kan tadi misalnya dunia tanpa hati kan, dunia makanya manusia-manusia yang agak punya hati itu nanti bakal berubah seperti yang dibawa sama Kufufu tuh, jadi kayak bentuknya kayak pupuk gitu loh. Nah itu yang mood gue jadi perasaan kenapa sekarang si Mai atau sekarang disebut itu sebagai Utsuro ya, itu pengen ngebuat dunia di mana orang-orang itu nggak mempunyai hati gitu. Dasarnya itu sebenarnya dari mana? Nah itu yang gue penasaran. Padahal awalnya kan si Mai itu adalah orang yang punya hati banget. Setiap orang, setiap ini dia tuh benar-benar sayang banget, bahkan sama hewan, sama serangga, sama manusia pun juga dia sayang gitu. Makanya kok tiba-tiba dia ke split begitu.
pasti kan ada something kegelapan di hatinya kan yang akhirnya menguak, mungkin meskipun cuma sedikit tapi akhirnya menguak dan akhirnya menguasai si Mai gitu. Makanya tadi kan si kakaknya ya si Ai itu nggak percaya bahwa loh kok tiba-tiba dia yang baik hati seperti itu kok bisa ngelakuin hal seperti ini, apa ngancurin desa sampai akhirnya nyerang ke Tokyo gitu kan. Nah itu yang akhirnya ngebuat gue jadi cukup penasaran juga sih si Mai ini sebenarnya apa gitu isi hatinya dia yang kegelapannya itu gitu. Dunia tanpa hati itu apa istilahnya? Mungkin apakah mungkin dia itu pengen menghilangkan hati orang karena kan hati itu ada yang positif sama negatif kan. Jadi dengan menghilangkan hati mungkin kita bakal ya udah kosong-kosong aja, ini nggak ada something yang terjadi mungkin atau kayak gimana gitu kan. Nah itu yang kita belum lihat ya dari si Mai gitu. Makanya ya gue penasaran sih nanti kayak gimana gitu ya. Dan ini satu hal yang gue suka ya dari Shai, dimana konsep utama dari Shai itu adalah berhubungan sama kekuatan hati, kekuatan pahlawannya, tujuan daripada para villainnya, masalah daripada villainnya itu pasti berdasar itu dari hati. Dan jadi mereka tetap tetap menyesuaikan dengan konsep awal, itu adalah berhubungan sama hati gitu, terkait dengan tujuannya mereka, terkait dengan apa permasalahannya mereka, itu pasti ada dari hatinya gitu kan. Makanya ya gue cukup penasaran nih, kayak kan dia ngebuat barrier tuh ya di Tokyo. Nah itu maksud gue apa nih yang menjadi dasar daripada dia sampai ngelakuin itu si Mai itu loh. Itu saya flashbacknya tadi bagus sih. Dan tadi ada momen ya yang menurut gua di yang bagian awal-awal yang bisa dibilang lu pasti tahu itu momen apa, yaitu adalah momen Spider-Man 2 yang ketika Spidey itu ngelawan Dr. Octopus di kereta. Kalau misalnya lu inget, itu kan ada momen dimana keretanya itu kan dilajuin cepet banget kan sama si Dr. Octopus. Jadi akhirnya Spider-Man harus nahan keretanya gitu. Dan ternyata di sini mereka merekonstruksi adegan tersebut aja. Bagus sih kalau meskipun kalau menurut gue ya nggak se-epic Spider-Man 2, cuma ya setidaknya mereka berusaha gitu. Karena kan kalau di Spider-Man 2 kan ada reaksi dari para manusianya gitu. Jadi kayak manusia itu pada hidup. Tapi kan kalau di sini mereka di plot twist bahwa ternyata di dalam keretanya itu nggak ada manusianya. Jadi kayak waktu pada saat adegan penyelamatan itu sebenarnya kurang dapat, karena kalau misalkan dalamnya itu benar-benar manusia, kita bisa ngerasain gitu seberapa heroiknya para hero-hero ini. Tapi ya cara mereka ngerekonstruksi adegan Spider-Man sih menurut gue ya oke lah gitu. Jadi kayak ya emang hero banget lah, pahlawan banget gitu. Dan Kufufu tadi kan akhirnya kita diliatin ya, dia akhirnya muncul tadi dan dia nanti bakal ngelawan si Pepesha, yang dimana ya kemungkinan itu berhubungan sama Sveta, ya masalah personal lah ya. Tapi si Kufufu ini ternyata emang dia itu nggak ada keinginan untuk something ngelakuin apa gitu kejahatan di berhubungan sama manusia-manusia nggak punya hati. Apa yang bisa dibilang apa yang terjadi lah di kota Tokyo ini. Dia cuma pengen senang-senang doang. Dia itu cuma pengen balas dendam kemungkinan lah ya sama si Pepesha terkaitan sama Sveta. Jadi dia itu kayak mungkin ngerasa sedih berkaitan karena ya dia kehilangan Sveta dan dia pengen balas dendam sama Pepesha. Itu aja sih sebenarnya. Dan tapi dia tuh menutupinya itu pakai senyuman, tersenyum ini gitu. Itu yang kita lihat ya. Dan ya gue juga cukup penasaran nanti hasilnya bakal kayak gimana. Jadi kayak nanti kayak bakal masing-masing dari para hero itu bakal by one ya sama villainnya. Nanti mungkin si Lady Black bakal ngelawan si yang Tenshi itu yang dia tidur tadi bilang ayo tidur atau bermimpi tadi. Nah itu nanti bakal bakal di explore lebih jauh nanti, mungkin ke depannya hasilnya bakal kayak gimana gitu. Ya menarik sih kalau menurut gue. Jadi kita bakal lihat kayak gimana ceritanya untuk episode ke-18 dari Shai. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe, dan nyalakan juga notifikasi. Sampai jumpa di episode berikutnya, episode ke-19 kayak gitu guys. Gitu aja, terima kasih. Bye.